Saudara, saatnya kita mengulas harian Kompas yang terbit hari ini 12 Oktober 2025. Kita ke halaman muka, saudara. Di halaman muka harian Kompas edisi akhir pekan ini dibuka dengan liputan khusus tentang pentingnya keseimbangan mental. Dalam laporan dari Herlambang Jaluardi dan Dwi Bayu Radius disebutkan, apapun profesinya mulai dari teknokrat hingga penghibur, setiap orang punya beban kejiwaan. Jika dibiarkan berlarut, ia akan menggerogoti diri sedemikian rupa hingga mengganggu keseimbangan mental. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober mengingatkan bahwa kewarasan mental setara dengan kesehatan fisik. Nah, masih dalam tema yang sama, di sebelah kiri di bawahnya itu ada artikel tentang dan juga berjudul mencari ruang untuk tenang untuk diri. Terkadang kecemasan datang seperti sepoi angin yang menyelinap, lalu perlahan menjadi badai dalam pikiran yang membuat tubuh tak karuan. Dalam kondisi demikian, keberanian kecil untuk berhenti sejenak dan mulai menjajaki metode sederhana bisa membuka ruang tenang bagi tubuh. Bukan fenomena baru jika kini segalanya terasa serba cepat dan penuh tekanan. Tanpa disadari, kecemasan turut bertumbuh di dalamnya. Pohon emosi itu kian jadi lebat karena dipupuk oleh tuntutan sosial hingga target-target yang menjadi standar masyarakat. Pada akhirnya, semua dibebankan pada tubuh yang sering kali tak menyadarinya. Lalu di bagian bawah, saudara, nah ini juga ada terkait dengan berita foto soal Taman Marga Satwa Ragunan yang buka malam hari tiap Sabtu. Pada keterangan foto ini dijelaskan bahwa pengunjung melihat petugas memberi makan binturong di Taman Marga Satwa Ragunan pada Sabtu malam. Taman Marga Satwa Ragunan dibuka khusus setiap Sabtu malam melalui program baru bertajuk Night at Ragunan Zoo. Program ini dibuka pukul 18 atau pukul 6 sore hingga pukul 10 malam dengan layanan loket dibuka hingga pukul 9 malam. Saudara, MRT Jakarta mendapatkan penilaian nyaris sempurna atau 99,9% terkait standar pelayanan minimum atau SPM oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk aspek jarak antara kereta atau headway. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam kelas Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Syafrin bilang, SPM merupakan regulasi dan acuan penilaian kualitas untuk menjaga mutu layanan transportasi publik, yang juga bentuk ekspektasi masyarakat akan layanan publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Mass Rapid Transit atau MRT dan Light Rail Transit atau LRT, ada 6 aspek utama, yakni keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Syafrin tegaskan jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka subsidi Public Service Obligation atau PSO akan dipotong. Standar pelayanan minimum PT MRT capaiannya nyaris sempurna. Dari setiap layanan, setiap bulan kami evaluasi itu 99, sekian persen. Kan nyaris sempurna, memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu masukan masyarakat itu menjadi penting buat kami. Jika tidak ada medsos, mungkin 100% Pak Tubiak. Untung ada medsos. Tanggapan pengguna MRT pun beragam, saudara. Tanggapan ini menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang menyebut standar pelayanan minimum mencapai 99,9% atau nyaris sempurna dalam evaluasi setiap bulannya. Nyaman sih Kak, kayak dingin banget, terus nggak kayak terlalu berebutan bangku, jadi cukup nyaman lah. Fasilitasnya bagus, toiletnya bersih di MRT, terus kayak dari segi MRT-nya juga luas untuk tempat duduknya. Kita ya kalau misalnya ada space buat kita bisa duduk di situ gitu dengan nyaman. Terus pelayanannya juga bagus di situ.
Jangan banget, nggak ada delay ataupun jarang banget sih, mungkin nggak pernah sih selama saya naik di MRT. Saudara, usai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi pengunjuk rasa memenuhi kota London, Inggris, mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza terkait kesepakatan damai Israel-Hamas. Ada juga informasi terkait Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina gelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat Minggu pagi. Lewat aksinya, massa meminta penghentian genosida di Palestina.